Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Jagat. Kembali lagi dengan kami di konten kelas Jagat. Tepatnya yang ke-10 nih Sob. Setelah beberapa waktu yang lalu kami sharing mengenai bab 3, kemudian bab 4, bab 5, dan seterusnya. Kemudian pada kesempatan kali ini, atau lebih tepatnya ke yang kelas Jagat yang ke-10 ini, kita bakalan sharing mengenai ilmu jago bacot. Apa sebenarnya ilmu jago bacot itu? Nanti kita bakalan pelajari bersama. Namun sebelum itu silakan Sobat untuk melihat, memahami kelas Jagat yang pertama hingga yang ke-9 terlebih dahulu, terutama bagi Sobat Jagat yang baru pertama kali mengetahui kelas Jagat ini. Jadi biar belajarnya runtut, biar Sobat bisa memahami dari awal hingga akhir. Seperti itu Sob. Ilmu bacot atau presentasi adalah ilmu sakti yang bisa merubah karya yang biasa saja menjadi suatu karya yang luar biasa dan mengantarkan Sobat menjadi seorang juara yang berkelas. Namun sebaliknya, presentasi di sini bisa menjadi suatu bumerang yang tajam dan bumerang yang keras Sob, karena dapat merubah yang namanya ide ataupun inovasi yang luar biasa menjadi suatu yang biasa saja karena penyampaiannya yang kurang maksimal, seperti itu. Inti dari presentasi sendiri adalah bagaimana Sobat dapat memahamkan dan membuat takjub audiens. Audiens di sini bisa merupakan peserta lain maupun dari juri, seperti itu Sob. Jadi jangan meremehkan yang namanya ilmu bacot atau ilmu presentasi, seperti itu Sob. Beberapa tips yang bisa kami bagikan. Yang pertama adalah make your own identity, yakni usahakan Sobat memiliki satu template presentasi PPT buatan Sobat sendiri yang Sobat rancang dengan timnya Sobat, yang menjadi identitas Sobat dalam penyampaian materi, seperti itu. Kan nggak mungkin ketika Sobat menyampaikan materi, misalnya nih, Sobat menyampaikan materi yang kedua, ternyata yang pertama ini menggunakan template yang sama. Nah, itu bisa saja mengganggu ketenangan Sobat bisa grogi, Sobat bisa ngeblank dan sebagainya. Jadi usahakan satu template buatannya sendiri yang original seperti itu. Jadi ya jangan disebarkan ke orang lain. Jadi itu adalah identitasnya Sobat dan timnya Sobat dalam penyampaian materi, seperti itu Sob. Jadi jangan sampai sama, karena nanti kalau sama, audiens bakalan berpikir bahwasanya template-nya ini template yang umum digunakan, tidak ada ciri khasnya sama sekali, seperti itu Sob. Jadi usahakan ada identitasnya dari timnya Sobat. Yang kedua adalah menyiapkan PPT. Sobat bisa menggunakan golden ratio. Apa sih golden ratio itu? Simpelnya golden ratio itu bagian yang pertama kali itu sering dilihat oleh audiens. Atau kita ambil contoh dari slide ini, golden ratio-nya ada di titik, ada titik putaran keong itu. Use golden ratio adalah titik yang mungkin Sobat pertama kali lihat atau sebagian besar audiens pertama kali lihat. Golden ratio ini bisa Sobat gunakan untuk meletakkan inti dari suatu slide itu. Penggunaan golden ratio nggak harus horizontal, bisa juga digunakan secara vertikal, tergantung dari bentuk slide-nya dari PPT-nya Sobat, seperti itu Sob. Nah, mungkin dua tips tadi menyusul beberapa tips yang selanjutnya. Yang pertama, buatlah identitas Sobat sendiri, make your own identity. Yang kedua, manfaatkanlah segala fitur di PowerPoint. Kan banyak tuh Sob, ada fitur yang namanya slideshow, kemudian ada animasi-animasi, kemudian ada suara, kemudian ada video. Jadi istilahnya lebih elegan lah. Tapi ingat Sob, jangan alay ketika menggunakan fitur-fitur di PowerPoint. Maksudnya apa sih alay itu? Alay itu misalnya Sobat menggunakan animasi yang saling tumpuk satu sama lain, kemudian animasi yang terlalu lama, suara yang membisingkan, seperti itu Sob. Jadi manfaatkanlah secara elegan, karena Sobat di sini presentasi ilmiah, seperti itu, bukan presentasi yang sembarangan, seperti itu Sob. Nah, selanjutnya adalah give a bomb at the first. Baik tidaknya presentasi yang Sobat sampaikan dinilai melalui 15 detik pertama. Jadi saran kami, jangan gunakan 15 detik pertama itu untuk mengucapkan salam mungkin atau memperkenalkan diri. Itu bisa dilakukan setelah 15 detik pertama. Tapi 15 detik pertama silakan Sobat gunakan untuk menyampaikan masalah utama dari karya ilmiah Sobat yang ingin Sobat selesaikan dengan karya ilmiah Sobat atau dengan idenya Sobat. Dengan begitu bisa saja audiens baik juri maupun peserta lain bisa memperhatikan Sobat dan memberikan aplaus, seperti itu. Jadi
15 detik pertama bakalan berpengaruh apakah audiens memperhatikan sobat untuk seterusnya atau bahkan mengabaikan sobat untuk seterusnya. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai sudut pandang, sell your idea or make the audience feel your idea. Jadi ketika sobat presentasi, posisikan diri sobat sebagai seorang sales suatu produk. Produknya adalah ide atau inovasinya sobat yang telah tertulis dalam karya ilmiahnya sobat. Tugas sobat adalah memahami secara utuh. Jangan sampai ketika sobat ditanyai oleh audiens, sobat gelagapan atau sobat nggak tahu. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi audiens. Nah, di sini sobat harus berusaha untuk menjual produknya sobat itu yang berupa ide tersebut kepada audiens. Hingga akhirnya audiens tersebut membeli produknya sobat. Seperti itu sobat. Atau juga sobat bisa memberikan tambahan seperti video mungkin kondisi di lapang mengenai masalah-masalah yang ingin sobat angkat dan sobat ingin selesaikan agar audiens itu merasakan masalah yang sobat angkat tersebut. Akhirnya audiens bakalan bersimpati, kemudian menganggap idenya sobat itu adalah ide yang sangat bagus untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Nah, selanjutnya adalah just enjoy the show. Nah, ketika sobat udah menyiapkan segala hal, sobat enjoy aja presentasinya sobat. Sobat boleh membuat skrip, tapi jangan sampai menghafalkan skrip, karena nanti bakalan repot sobat. Misalnya ditanya konteks lain di luar karya ilmiahnya sobat, namun masih memiliki peranan penting dalam karya ilmiah sobat bakalan bingung, karena sobat hanya menghafalkan teks saja, tidak memahaminya. Seperti itu. Mungkin sobat bisa berpatokan dengan beberapa video di TEDx, karena di sana kan banyak sekali presentator-presentator hebat yang menyampaikan presentasi dengan sangat elegan dan luar biasa tentunya. Sobat bisa membuat poin-poinnya saja sudah cukup, karena ya ini tulisannya sobat, ini karya ilmiahnya sobat, ini idenya sobat, memahami lebih baik daripada menghafal seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir, ada 2 cara untuk tampil memukau, memperbaiki presentasi melalui berlatih secara terus-menerus atau mengintimidasi tim lain. Contohnya apa? Kita ambil contoh dari suatu majalah teknologi ini. Brand yang nomor 2 tetap menuliskan brand yang pertama. Bukankah ini sebagai suatu promosi gratis bagi brand yang pertama? Karena secara nggak langsung brand yang nomor 2 berbicara, oh ini loh ada brand yang lebih baik daripada saya yang nomor 1. Namun di sini dia dengan tujuan mengintimidasi bahwasannya brand nomor 2 ini bisa melampaui brand nomor 1. Seperti itu sob. Nah, ini apakah baik? Ya, ini ada baik ada buruknya. Tergantung bagaimana sobat berlatih secara terus-menerus. Ketika sobat percaya diri untuk dapat menyalip brand nomor 1, ya sobat bakalan bisa mencapainya. Misalnya nih, kita ambil contoh dalam konteks karya ilmiah. Ketika sobat mendapatkan shortlisting finalis, ternyata sobat mendapatkan posisi nomor 5. Padahal yang diambil juaranya cuma 1, 2, 3. Jangan sampai sobat ini minder. Terus berlatih aja. Yakinkan bahwasanya sobat bisa menempati juara yang nomor 1, karena yang namanya shortlisting dari finalis itu bukanlah keputusan akhir. Keputusan akhirnya ketika sobat selesai melakukan presentasi pengumuman juara. Seperti itu sob. Mungkin sekian dulu dari kami sob. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di video ini, maupun sobat bisa DM kami melalui Instagram jagat.lomba. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube maupun follow kami di Instagram jagat.lomba. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.